Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwar Ibrahim. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang aplikasi MindMaster dan apa kegunaan dari aplikasi MindMaster itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa MindMaster itu merupakan sebuah aplikasi yang berguna untuk kita membuat peta konsep atau mind mapping. Mind mapping sendiri merupakan sebuah peta konsep atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemetaan pikiran atau ide-ide. Teknik ini membantu meningkatkan kreativitas, memori, dan produktivitas dengan cara menghubungkan ide-ide yang terkait. Mind mapping ini juga biasa digunakan untuk membuat rencana proyek, mengingat informasi, atau membuat catatan-catatan efektif. Baik, kita ketahui dulu apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam MindMaster itu sendiri. Di awal, kita akan disuguhkan oleh tampilan template yang berguna untuk kita membuat peta konsep itu sendiri. Tapi berhubung ini merupakan pengalaman pertama untuk membuat peta konsep, maka saya sarankan untuk kita mencoba terlebih dahulu fitur blank map ini. Fitur blank map ini digunakan sebagai awalan untuk kita membuat peta konsep yang kita inginkan sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kita bisa klik saja blank map ini. Jangan lupa login dulu ya teman-teman semuanya menggunakan akun Gmail kalian. Nah, ini tampilan awal My New Mind Map. My New Mind Map ini merupakan ide atau gagasan utama yang akan kita bahas dan akan kita buatkan peta konsep pada aplikasi MindMaster kita. Kita terlebih dahulu menyiapkan materi yang akan kita bahas. Berhubung saya sudah menyiapkan materi dengan judul hak dan kewajiban warga negara, maka hak dan kewajiban warga negara ini merupakan gagasan utama yang akan menjadi ide untuk materi saya. Nah, caranya kita bisa mengklik judulnya atau mengketik ulang lagi pada tulisan yang tadi, atau kita bisa copy saja dengan memblok hak dan kewajiban warga negara, lalu kita tekan Ctrl C untuk mengcopy, lalu kita kembali lagi ke tulisan ini, kita paste saja di sini hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara ini menjadi gagasan utama dalam pembahasan yang akan kita sampaikan. Hak dan kewajiban warga negara juga pasti akan membahas hal-hal lainnya. Maka dari itu kita lihat lagi materinya, apa sih yang dibahas pada hak dan kewajiban warga negara. Nah, poin pertama, babnya membahas tentang esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara yang di dalamnya meliputi konsep warga negara Indonesia, dan juga membahas tentang kita lihat dulu esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini yang menjadi pembahasan pada bagian poin A. Sebelumnya kita harus masukkan dulu, input dulu poin A ini sebagai bab yang dibahas pada ide atau gagasan utama kita dengan cara mengketik atau mengcopy teksnya, lalu kita kembali lagi. Lalu bagaimana caranya untuk menambahkan kata tersebut ke dalam bagian bab yang dibahas oleh hak dan kewajiban warga negara? Caranya ada dua ya teman-teman. Pertama, kita bisa dengan mudah mengklik bagian tanda plus ini, lalu tinggal kita Ctrl V, atau kita bisa mengklik tanda 3 ini, lalu pilih New Child Topic. Ya, jadi sama aja ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan cara yang mana. Lalu kita Ctrl V, atau kita ketik ulang pembahasan pada bagian hak dan kewajiban warga negara. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke materi. Lalu kita lihat di sini poin A. Maka pembahasannya sekarang kita lihat apakah ada poin B yang dibahas dalam bagian bab besarnya. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Melanjutkan tadi yang poin A ya. Kita bisa ketik atau kita Ctrl C, lalu kita ketik lagi tanda plus, kita Ctrl V. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi kita lihat apakah ada pembahasan lain setelah poin A dan B.
Nah, di sini ada harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita bisa ketik atau kita bisa kontrol C untuk mengcopy teks ini, lalu kita pindahkan lagi. Caranya masih sama, bisa dengan mengetik tanda plus ini atau dengan tanda titik tiga ini. Kita klik, kita kontrol V. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi masih ada nggak pembahasannya. Nah, ini poin D-nya rangkuman ya. Karena kita tadi sedang membahas materi, maka saya rasa rangkuman itu tidak perlu kita masukkan karena rangkuman merupakan bagian atau garis besar dari materi yang kita sampaikan. Ya, kita kembali lagi. Sekarang kita buat anak dari subbab ini. Anak dari subbab ini, apakah dari pembahasan esensi dan urgensi hak dan kewajiban itu membahas lagi lebih detail? Maka kita buka lagi materinya. Nah, esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara membahas lagi lebih detail apa itu konsep warga negara. Nah, ini kita masukkan sebagai anak dari subbab bagian A. Kita Ctrl C, kita klik di sini, kita bisa klik ini, kita Ctrl V. Gitu. Nah, seperti itu juga apa kita cari lagi? Ini poin A membahas yang pertama yaitu konsep warga negara di Indonesia. Terus kita lihat lagi poin B-nya. Nah, di sini poin A juga masih membahas tentang esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Kita masukkan lagi sebagai anak subbab yang pertama. Ya, kita lihat dari sini. Kita lihat ini ada new child topic, ada new sibling topic. Kita masukkan new child topic. Kita masuk ke new child topic sebagai anak dari pembahasan topik poin A. Kita kontrol V. Nah, kita kontrol V seperti ini. Lanjut, kita lihat apakah di pembahasan poin 2 ini kita langsung kita bahas apakah di poin 2 ini kita ada pembahasan lain yang lebih mendalam tentang anak babnya. Ada pembahasan yang pasti tentang Undang-Undang Dasar 1945, terus juga hal-hal pokok lainnya yang saya rasa ini tidak perlu kita masukkan ya, karena pembahasan di poin B ini cukup detail dan membahas garis besarnya. Selanjutnya kita pindah ke poin bagian C, harmoni antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Nah, kita lihat apakah di dalam ini ada pembahasan yang lebih mendalam. Kita bisa baca terlebih dahulu. Pada poin C, harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pada uraian subbab sebelumnya, maka kita memperoleh pemahaman bahwa kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Untuk lebih jelas mengenai pembahasan harmoni hak dan kewajiban, maka perlu kita kaji terlebih dahulu sumber-sumbernya. Dikutip dari Ristek Dikti 2016, ada beberapa sumber mulai dari, nah, subhistoris ini bisa kita masukkan sebagai anak bab pada poin C. Tidak usah keseluruhan, hanya bagian pentingnya saja atau bagian utamanya saja yang kita masukkan sebagai anak subbab. Di bagian poin C kita masukkan sebagai anak subbab ada sumber historis, lalu kita lihat lagi juga di bawahnya sini ada sumber sosiologis. Kita bisa masukkan lagi, kita new child topic. Nah, terus juga kita lihat lagi ada lagi sumber politik. Ini juga kita bisa masukkan sebagai isi dari subbab bagian C. Kita klik 3 new child topic. Nah, setelah itu kita bisa manfaatkan ini. Jika sudah selesai seperti ini, kita lihat lagi dari materi kita apakah ada pembahasan lagi. Nah, di sini kita juga bisa masukkan rangkuman kalau misalkan kalian mau, tapi menurut saya tidak usah ya, karena rangkuman itu kan merupakan isi dari materi secara keseluruhan. Kita kembali lagi.
Nah, cukup seperti ini. Nah, lalu tombol min dan plus ini apa? Ini untuk zoom out, mengecilkan. Ini untuk zoom in, memperbesar tampilan dari kata konsep kita. Ya, setelah itu, jika dirasa sudah cukup, kita bisa download. Nah, atau kita ekspor, kita simpan ke dalam uh, komputer kita. Kita pilih dokumen outline, ekspor my komputer. Oke, tidak cukup sampai di situ, kita bisa memperubah tampilan dari mind mapping yang sudah kita buat ini dengan tema yang telah disediakan. Kita bisa mengklik ke tema, ada master, ada French, dan lain-lainnya. Kita bisa buat seperti ini, kita buat seperti ini, kita buat seperti ini, dan lain sebagainya. Ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Gitu. Nah, tujuannya pasti akan membuat tampilan dari peta konsep kita atau mind mapping kita menjadi lebih indah dan lebih enak dipandang. Bagi untuk pembelajaran ya pasti akan lebih baik jika kita memberikan warna-warna pada tampilan materi yang kita sampaikan. Saya rasa sudah itu saja yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa lebih hebat lagi daripada pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.